Shalom, sahabat Bible Study online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berkumpul kembali dan berjumpa dengan saudara-saudara dan membantu setiap saudara yang terkasih untuk memahami bacaan Alkitab kita pada hari ini, yakni Mazmur 112. Sebagaimana saya bagikan di dalam Mazmur 111, bahwa Mazmur ini, Mazmur 112 ini merupakan Mazmur yang bersifat akrostik karena disusun berdasarkan huruf alfabet Ibrani. Ya, ada 22 alfabet dan judul yang diberikan oleh LAI adalah Mazmur Bahagia Orang Benar. Ini merupakan satu kombinasi antara penyembahan dan pengajaran sewaktu mereka diajak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya mau mengajak kita pada hari ini, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, untuk membangun keintiman kita dan juga mengungkapkan kasih kita kepada Bapa lewat penyembahan kita. Betapa kita mencintai Yesus dan Dialah segala-galanya bagi kita. Bapa, kami bersyukur hari ini kami akan memfokuskan hati kami Tuhan, memahami firman-Mu. Tapi kami percaya bahwa penyembahan kami yang berkenan kepada Engkau akan melunakkan dan menggemburkan hati setiap kami untuk siap dengan ketulusan, dengan iman, dengan kerendahan hati. Kami datang menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, kita ungkapkan kasih kita kepada Yesus. Praise you Lord. Terpujilah Tuhan, ya Rabbu. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Praise you Lord. Love you Jesus with all of our heart. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord.
Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Terpujilah Engkau, pujilah kasih-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau yang telah memanggil kami dalam Kristus Yesus untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang sangat suka akan hadirat-Mu, sangat suka akan kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Mazmur 111 dan 112 kita bisa bilang seperti kuplet. Ya, bukan kembar, tapi mungkin kalau kita tarik sebagai sebuah ilustrasi keluarga, ini mungkin sepupuan. Jadi masih ada hubungan, masih ada pertalian, tetapi tidak langsung identikal. Sama-sama akrostik, seturut dengan huruf Ibrani awal, ya, kata lain awalnya itu dimulai dengan huruf Ibrani yang berurutan. Nah, kalau kita melihat bahwa fokus dari Mazmur 111 itu bagaimana cara Allah membangun relasinya dengan jemaatnya, dengan kumpulan orang percaya, himpunan orang-orang benar dalam jemaah. Jadi fokusnya jemaah. Sementara Mazmur 112 ini fokusnya nanti adalah kepada orang yang takut akan Tuhan. Jadi kepada individu, pribadi lepas pribadi. Yang kedua,
Kalau Mazmur 111 itu objeknya adalah kepada teologi. Karena bagaimana Allah dan dikaitkan dengan titah-titahnya atau dengan firman kebenarannya. Sedangkan Mazmur 112 itu fokus kepada manusianya, kepada antropologinya. Yaitu sebagai objek kasih Allah dan bagaimana Allah menyatakan kasihnya kepada orang lain melalui orang yang takut akan Tuhan. Dan Mazmur mengajak pribadi yang disebut sebagai orang yang takut akan Tuhan. Karena itu, mari kita melihat Mazmur ini, karena juga ini Mazmur dikenal sebagai atau dikategorikan sebagai Mazmur pujian. Sebab dimulai dengan cirinya yaitu haleluya. Pujilah Yahweh, gitu ya. Pujilah Tuhan. Lalu kemudian setelah pernyataan haleluya adalah ajakan untuk memuji Tuhan dan juga ajakan untuk memberikan kepada mereka alasan kenapa kita harus memuji Tuhan. Jadi kita melihat di sini ajakan memuji Tuhan dan alasan yang dipakai untuk memuji Tuhan. Dan ini yang akan menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Dikatakan yang pertama, kenapa mereka memuji Tuhan? Karena mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa mereka berbahagia? Dipakai kata ashrei di dalam bahasa Ibrani, yaitu orang-orang yang diberkati. Kenapa mereka diberkati? Karena mereka memiliki ciri orang yang takut atau yang hormat kepada Tuhan. Jadi di sini takut bukan artinya ketakutan, tetapi justru memberikan sebuah penghormatan. Nah, kita tahu bahwa kata penyembahan di dalam Perjanjian Baru berkaitan dengan sikap hati kita untuk memberi kepada Tuhan, sikap hati kita yang melayani Tuhan, sikap hati yang mau berkenan kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang hormat kepada Allah dan kepada perintahnya. Itulah orang-orang yang berbahagia. Dan kata ini adalah kata yang juga nanti disampaikan di dalam ucapan bahagia, ya. Karena kata berbahagia dalam bahasa Yunani itu dipakai dalam terjemahan Ibraninya adalah ashrei. Alasan kedua, kenapa dipanggil orang yang memuji Tuhan ini untuk sungguh-sungguh bisa memuji Tuhan? Karena alasannya mereka ini orang-orang yang takut akan Tuhan ini adalah orang yang menyukai titah atau perintah Yahweh. Ya, kalau kita bicara Yahweh itu nama pribadi daripada Allah Israel. Artinya mereka adalah orang-orang yang berbahagia karena hidup di dalam penundukan diri mereka kepada Tuhan dan ketaatan kepada firman-Nya. Jadi ada dua kata kunci. Kenapa menjadi berbahagia? Kenapa mereka takut akan Tuhan? Karena mereka sangat suka kepada firman, kepada titah. Nah, di sini berbicara tentang takut akan Tuhan itu penundukan diri dan ketaatan kepada firman. Submission, penundukan diri. Seperti Abraham yang menundukkan diri kepada perintah Tuhan untuk mengorbankan anaknya. Penundukan diri seperti Ayub ketika mengalami tekanan berat tetapi dia tetap menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengakui akan karya Tuhan di dalam situasi sulit hidupnya. Kata sangat suka di dalam ayat yang pertama ini menunjukkan adanya sikap antusias. Wah, luar biasa ya. Jadi kata sangat suka di sini berarti orang itu antusias dalam melakukan firman Tuhan. Nah, sikap antusiasme ini diperlihatkan pada waktu mereka tunduk dan taat kepada ajakan firman Tuhan. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan, "Oh, aku sangat suka kepada firman," tapi tidak mentaati firman, maka tidak mungkin.
maka pernyataan orang tersebut sedang kontradiktif. Dia sedang menjadi munafik. Karena mulutnya berkata dia suka, tetapi perilakunya tidak sejalan. Padahal penyembahan yang berkenan itu lahir dari sikap hidup kita, perilaku hidup kita sehari-hari. Yang kemudian nanti ketika kita berkumpul dalam jemaah atau ketika kita ada acara ibadah, disitulah ungkapan, luapan karena kasih dan kebenaran itu menjadi nyata. Antusiasme juga kalau kita ambil dalam bahasa Yunani dari kata entheos. Entheos berarti di dalam Tuhan. Nah, antusiasme itu berarti sikap yang di dalam Tuhan untuk menundukkan diri kepada Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Jadi kalau kita dipanggil untuk tunduk dan taat itu nggak boleh mukanya masem, nggak boleh muka pepaya. Tahu ya muka pepaya ya yang jam 6 itu loh. Mukanya itu jadi lonjong. Jadi nggak ada senyum, nggak ada sukacita. Nggak mungkin orang melakukan firman itu dengan muka yang muram, dengan muka yang tidak rela. Harus dengan sukacita. Apa pengaruh antusiasme dalam mentaati dan tunduk kepada firman Allah? Ayat-ayat berikut ini memperlihatkan antusiasme itu menghasilkan apa? Yang pertama dikatakan, keturunan orang yang antusias tunduk dan mentaati firman itu menjadi perkasa di bumi. Arti kata perkasa di sini menjadi signifikan, menjadi penting. Mereka memberi pengaruh dengan kata lain. Tidak harus menjadi orang yang memiliki kuasa, tapi mungkin mereka menjadi seorang profesional yang banyak memberkati atau dikenal, atau mungkin seorang pengusaha yang banyak memberikan bantuan, menolong orang, atau mungkin dia sebagai pejabat yang juga bertindak adil sehingga kemudian orang-orang merasa disejahterakan dalam kepemimpinannya. Keturunannya perkasa berarti berbicara mengenai generasi berikutnya. Karena di dalam firman Tuhan tidak cukup generasi si orang tua itu yang diberkati. Alkitab selalu mengatakan, ini salah satu teologi Alkitab tentang keturunan, bahwa riwayat hidup seseorang itu diceritakan oleh anak-anaknya. Abraham itu berapa takut dia sama Tuhan itu diceritakan oleh Ishak. Ishak itu diceritakan oleh anak-anaknya yaitu Yakub dan keturunannya. Begitu saudara. Kehidupan seorang orang tua atau ayah atau ibu itu akan diceritakan oleh anak-anaknya. Itu sebabnya kita perlu memberikan apa yang memang menjadi penting, bukan sekedar kekayaan. Orang belum tentu menjadi perkasa itu karena semata-mata dia kaya. Bisa saja memang karena dia banyak memberi kontribusi di dalam ilmunya, di dalam kasihnya, di dalam tindakan hidupnya, apa yang dia bagikan menjadi perkasa. Tetapi juga secara material dikatakan ayat yang ketiga, menikmati kekayaan, harta, dan kebajikan. Perhatikan di dalam bagian terakhir ayat yang ketiga ini. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kata kebajikan di sini sebenarnya adalah dari kata faithfulness, kesetiaannya. Jadi kesetiaan orang tersebut yang takut sama Tuhan ini, yang suka kepada firman ini, akan selalu membawa keberbuahan. Jadi faithfulness leads into fruitfulness. Kesetiaan menuntun kepada keberbuahan. Jadi orang ini menjadi produktif. Kalau orang itu setia dengan Tuhan, melakukan firman, dia pasti menjadi orang produktif. Yohanes pasal yang ke-15 itu membuktikan orang yang setia tinggal di dalam firman. Dikatakan juga bahwa mereka inilah orang yang menuruti perintah-perintah Tuhan. Orang yang memelihara kasih Allah. Orang ini yang berbuah banyak. Dan buah mereka memuliakan Tuhan. Jadi jangan takut juga kalau Tuhan memberkati kita dengan material. Tetapi dikatakan bahwa bukan cuma itu. Dia bisa menikmati kekayaan, hartanya,
tapi juga ada kesetiaan yang dikatakan sebagai kesetiaan yang tetap selama-lamanya. Nggak dikatakan di sini hartanya tetap selama-lamanya. Tetapi kesetiaannya, kebajikannya yang akan dikenang orang itu yang akan selama-lamanya. Ada satu teman saya, dia mengatakan bahwa nanti ukuran saya itu berguna bagi masyarakat, Pak. Bukan karena saya kaya. Dia seorang yang cukup berada di kotanya, pengusaha. Tapi dia katakan begini, nanti kalau saya dipanggil Tuhan, apakah orang-orang desa, orang-orang gunung, orang-orang yang ada di pelosok yang selama ini saya dan perusahaan saya bantu itu akan datang dan mengucap syukur. Siapa yang akan datang? Kalau yang datang itu sekedar orang-orang yang kaya, teman-teman yang sesama pengusaha, wajar, Pak. Tetapi kalau yang datang tuh orang yang miskin, yang mereka tuh tidak terpandang, rakyat kebanyakan, dan mereka datang berbondong-bondong dan berterima kasih atas kehidupan saya. Nah, itulah, Pak, keberhasilan saya. Dan saya percaya itulah yang namanya kebajikan. Itu akan dikenang melampaui usia kita. Nah, yang ketiga, kalau kita sangat suka, antusias kepada firman dan mentaati, dikatakan mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan saat kegelapan datang. Dikatakan bahwa dari dalam gelap terbitlah terang. Gelap di sini berbicara mengenai keadaan sulit, berbicara mengenai keadaan di mana begitu banyak turbulensi yang terjadi, goncangan. Mengapa ia bisa mengalami ini? Ya, semua orang pasti akan mengalami, termasuk orang benar akan mengalami keadaan ini. Tetapi karena ayat 3 dan ayat 4 ini terkait satu sama lain, maka kita bisa membacanya begini. Karena orang itu setia dan takut kepada Tuhan, ia memakai kekayaannya, perbuatan kebajikannya untuk membawa terang atau pembebasan kepada orang-orang benar lainnya. Dan inilah yang kemudian menjadi sifat dari Yahweh itu sendiri. Sifat Allah yaitu pengasih, penyayang, dan yang adil atau yang setia. Dikatakan pakai kata sadakah, itu artinya keadilan atau kesetiaan yang turun-temurun, yang tidak lekang oleh waktu. Jadi ternyata ada keadaan di mana pada waktu seseorang itu mengalami masa sulit, terang itu turun sebab apa yang dia tabur selama ini, dia tuai pada waktu kita memerlukan. Jadi kapan kita mendapatkan tuaian kita? Paling gampang adalah ayat Alkitab memperlihatkan ini. Pada waktu kita sedang memerlukan. Mungkin itu dalam kondisi sulit, kita memerlukan bantuan, kita memerlukan suntikan dana. Bagi kita yang rajin menabur atau kita sedang dalam kewajiban keuangan tertentu. Karena kita setia di dalam melakukan perbuatan kebenaran, tunduk, dan juga memperdulikan orang lain. Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar dan penyediaan pada waktu kita mengalami kesulitan. Lalu yang keempat, sekali lagi di dalam ayat yang kelima ini menekankan akan kesediaan dan kemurahan hati orang benar ini dalam menolong orang lewat kesediaannya memberi pinjaman. Nah, memberikan pinjaman ini di dalam konsep modern ini berbeda dengan konsep Alkitab di Perjanjian Lama. Kalau kita berbicara mengenai orang yang memberi pinjaman, pertama, aduh ini orang rentenir. Atau mungkin sekarang pinjaman online yang mencekik, membuat orang merasa tidak adil. Minjamnya 1 juta, tetapi dapatnya 700.000, lalu bunganya jalan terus. Akhirnya mencekik leher. Ada orang yang mengatakan, oh kamu kaya karena banyak memberikan pinjaman, rentenir. Hidup dari rente, hidup dari bunga, yang setiap hari makin lama makin mencekik leher. Bukan seperti itu konsep memberi pinjaman di sini. Orang ini bukan lintah darat, saudara. Karena di dalam Perjanjian Lama, terutama hukum Torah, memberi pinjaman itu adalah cara orang atau komunitas menolong mereka yang miskin dan yang tidak mampu. Nanti kalau si miskin itu sudah
bisa mandiri, keluar dari kemiskinannya, maka ia berkewajiban membayar apa yang menjadi pinjaman itu. Tetapi tidak diberikan kepada si peminjam atau kepada si pemberi pinjaman. Bukan. Tetapi diberikan kepada orang lain nantinya yang akan memerlukan seperti dia pada waktu dia memerlukan pinjaman itu. Jadi terus dilanjutkan. Dan ini adalah tradisi orang Yahudi sampai sekarang. Ketika banyak orang-orang imigran dari Eropa datang dan mereka akan cari orang Yahudi yang cukup kaya, lalu komunitas ini akan datang dan mengatakan, oke, kamu mau tinggal di sini, kamu mau settle di sini. Kadang-kadang mereka nggak punya pekerjaan, nggak punya usaha, lalu diberikan modal. Kadang-kadang lebih cukup banyak ya, bisa 20.000 US dollar. Dan kemudian setelah orang ini mampu berdikari, dia akan kembalikan, tetapi kemudian bilang, jangan, kamu kasih kepada yang lain lagi. Tolong mereka. Jadi begitu terus. Nah, kalau kita istilahnya di dalam konsep ekonomi, ini yang kemudian dipraktekkan di dalam credit union. Ya, sistem seperti ini adalah credit union. Nah, ini sebenarnya luar biasa, ini dasarnya firman. Jadi tetap bisa memberi pinjaman, tetapi bukan untuk mencari keuntungan dari pinjaman itu. Karena itu adalah wujud dari dia berusaha menolong orang keluar dari kemiskinannya. Lalu kemudian ketika orang ini mandiri, dia menolong orang lain lagi, saudaranya lagi yang datang dan kemudian bisa hidup mandiri. Begitulah cara orang Yahudi survive di negara-negara lain di seluruh dunia. Sayangnya kemudian ada satu orang yang memberikan penelitian bahwa ketika ini kemudian dipraktekkan kepada bangsa non-Yahudi, pinjaman itu nggak balik saudara, malah hilang. Ketika dia kaya, dia juga tidak nolong orang lain. Nah ini karena mereka nggak mengerti kebenaran yang ada di balik daripada tindakan memberi pinjaman itu. Nah kemudian kita lihat bahwa di dalam ayat ini, ayat 5 ini juga ditekankan lagi dalam ayat 9. Tentang kemurahan hatinya kepada orang miskin. Dengan murah hati ia membagi-bagi kepada orang miskin. Dan kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Bahkan bukan cuma itu, tanduk kekuatannya ditinggikan di dalam kemuliaan. Ini berbicara mengenai kekuatannya, keperkasaannya. Kalau itu bicara mengenai kekuatannya dalam hal modal, kapital, Tuhan akan meninggikan kekayaannya itu. Karena apa? Karena dia tidak takut untuk menyebar kekayaannya. Itu sebabnya ada aksioma mengatakan orang kaya akan makin kaya pada waktu dia menyebarkan harta. Orang yang banyak menyebar tidak pernah kekurangan dikatakan. Tapi orang yang menahan justru akan kekurangan. Orang yang menyebar hartanya tidak akan kekurangan. Sepertinya aneh. Tetapi kalau kita tahu bahwa ketika kita melempar makanan misalnya ke air, kita tahu bahwa itu akan ada chain reaction akan terjadi. Dan itu akan kembali kepada kita berkat itu. Jadi jangan takut untuk kita menabur pada waktu kita diberkati Tuhan dengan kelebihan. Yang kelima, bahwa orang yang antusias takut sama Tuhan melakukan firman ini adalah orang benar yang berkomitmen menolong orang lain sehingga kemudian dia diingat selama-lamanya. Kembali lagi saya katakan, apa yang akan kita tinggalkan? Legacy seperti apa? Apakah cuma sekedar dia kaya? Atau dia menginvestasikan kekayaannya kepada hidup orang-orang lain? Saudara-saudara, Alkitab tidak pernah mengatakan untuk meninggalkan kekayaan semata-mata sebagai warisan. Karena bagi orang Yahudi, warisan terbesar itu bukan kekayaan, tetapi kuasa mendatangkan kekayaan. Sayang saudara, seringkali kan kita orang tua tanpa sadar ya, kita mengumpulkan kekayaan supaya anak-anak kita nanti hidupnya tenang. Warisan, betul. Tapi berapa banyak di antara kita yang mendengar juga setelah orang tuanya mati karena anaknya tidak pernah diajar takut sama Tuhan, tidak pernah diajar untuk rukun, tidak pernah diajar untuk menolong orang lain, memberikan welas asih kepada orang. Apa yang terjadi dengan kekayaan itu? Mereka saling berantem, memperebutkan kekayaan warisan itu. Bahkan sampai ada yang melaporkan satu sama lain.
Ini memperlihatkan bahwa kekayaan tidak jaminan sebuah warisan itu aman. Tetapi kalau warisan itulah warisan rohani, iman, bagaimana perjalanan kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan. Sebagai contoh, ketika Abraham yang begitu kaya menyiapkan kepada anaknya sumur-sumur yang pada waktu itu, kalau sumur itu seperti kalau kita sekarang punya tambang begitu ya. Itu harta kekayaan yang besar. Pada waktu Abraham sudah meninggal, Ishak tinggal di Gerar, di tanah asing, terjadi kelaparan. Dia disuruh tinggal di situ. Tetapi karena dia melihat bagaimana orang tuanya sungguh hidup dengan Tuhan, takut akan Tuhan, berkorban tanpa batas, komitmen yang begitu hebat kepada Kristus, kepada Allah, Yahweh. Itu yang membuat kemudian Ishak menyadari itu, lalu dia bekerja. Dan Alkitab mengatakan dia harus kembali membangun, menggali sumur bapaknya. Dan kita tahu sumur pertama dibangun ribut, sumur kedua dibangun ribut. Tapi kemudian sumur ketiga dibangun, dia memiliki rehobot, dia memiliki kelegaan. Tapi sumur yang keempat dikatakan musuh-musuhnya datang dan berdamai dengan dia. Sumur Berseba itu sampai sekarang di daerah yang tidak jauh dari Gaza, sumur itu masih ada. Lebih dari 2000, hampir 4000 tahun, sumur itu masih ada. Ini saudara berbicara mengenai bagaimana kebaikan kita itu akan diingat generasi demi generasi. Itulah berkat bagi orang yang antusias. Apakah kemudian antusiasme kita ini kita tularkan nggak kepada anak-anak kita? Saudara-saudara, apa yang seperti kalau kita ya, apa yang paling cepat menular? Satu, menguap kan begitu ya. Kalau kita nguap, yang pasti kiri kanan akan nguap sebentar. Menular itu menguap. Ngantuk itu sebenarnya menular. Tapi yang kedua yang sebaliknya, kalau kita senyum, itu juga menular. Kalau kita antusias, itu pasti menular. Kalau kita begitu bersemangat, pasti kita menular. Nah saudara-saudara, kalau kita membangun antusiasme kita ini, itu akan menular kepada banyak orang. Kita akan dinanti-nantikan. Berkat berikutnya daripada antusiasme melakukan firman adalah orang ini tidak takut akan kabar celaka, kabar buruk. Karena hatinya teguh dan percaya serta bersandar kepada Yahweh. Karena dia tahu bahwa sumbernya adalah Tuhan. Kenapa saya mesti takut? Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana dan siapa yang menjaga, yang memelihara harta kita, kita akan ketakutan seumur hidup. Saya ingat ada satu orang teman saya yang hartanya berkurang 2 juta aja gak bisa tidur saudara. Padahal dia punya uang miliaran rupiah. Gak bisa tidur hanya karena 2 juta. Saya bilang, kamu orang Kristen, kamu lahir baru. Tapi kekhawatiran kamu ini seperti orang yang gak kenal Tuhan, saya katakan. Matius 6 ayat 33. Kalau kamu mencari kebenaran, kerajaan Allah itu, maka semuanya itu yang dicari oleh dunia, makanan, minuman, pakaian, itu bicara mengenai kesenangan, bicara mengenai kebutuhan sehari-hari, bicara mengenai relasi, bicara mengenai uang. Tuhan mengatakan akan ditambahkan kepadamu. Kamu jangan takut dengan kabar celaka. Tuhan pasti menyiapkan, Tuhan pasti menyediakan. Tetapi kalau orang yang fasik kena celaka sekali, kolaps saudara. Tapi orang benar bisa jatuh 7 kali dan dia bangkit kembali. Berkat yang terakhir adalah dia tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Karena dia tahu, kalaupun hari ini saya Tuhan panggil, saya mendapatkan harta yang kekal, di mana ngengat, karat, dan pencuri tidak bisa merusak dan tidak bisa mengambil. Itu apa? Pengharapan hidup kekal. Saudara-saudara, luar biasa bahwa Mazmur ini sedang menggambarkan satu kehidupan seseorang yang diberkati, a good life, atau hidup yang baik. Nah, apa maksudnya di sini hidup yang baik? Apakah hidup yang baik artinya dia liburan terus,
nggak kerja, leha-leha, punya yacht, mungkin naik kapal pesiar, begitukah? A good life itu yang digambarkan oleh dunia. Tapi tidak. Good life di sini adalah satu, morally good. Orang itu secara moral hidupnya benar. Yang kedua, dia karena dia mentaati Tuhan, dia mentaati firman, dia akhirnya menjalani kehidupan yang diberkati, tapi dengan standar moral yang baik. Luar biasa. Kita nggak perlu menjadi orang yang super kaya untuk menikmati a good life dari Tuhan. Cukup sangat suka kepada Taurat Tuhan. Sangat suka kepada segala perintahnya. Antusias. Bergairah. Tunduk dan mentaati firman. Dan Mazmur ini kemudian adalah diungkapkan kembali dalam Yesus. Dalam ucapan bahagia Yesus dalam Matius 5. Untuk tidak kita khawatir tentang apapun juga. Matius 6. Karena kebenaran Allah yang memerintah. Tapi juga Paulus mengutip lagi. Memberikan lagi Mazmur ini. Menghidupkan lagi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. Ayat 9 sampai 11. Kita tahu bahwa perikop ini sering kita pakai di dalam mendorong jemaat untuk memberi. Untuk membawa persembahan. Marilah kita memberi, membawa persembahan. Jangan dengan paksaan. Jangan dengan muka yang berat. Artinya kita memberi dengan sukarela, kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan bermurah hati, ya, memberi dengan generous. Apa hasil daripada orang yang seperti ini dikatakan? Ketika dia menabur dengan sukacita, dengan sukarela, dengan kemurahan hati yang berlimpah-limpah, dia akan diperkaya dalam segala hal. Dia tidak akan berkekurangan. Dan kiranya Mazmur ini, Mazmur 112 ini menjadi kerinduan kita semua. Untuk bisa menikmati hidup yang baik. A good life. Yang datang karena hidup dari firman. Dengan standar moral firman. Lalu kemudian itu akan dinikmati oleh anak cucu kita. Oleh generasi berikutnya. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ini. Biarlah kami menjadi orang yang antusias, yang sangat suka kepada firman-Mu. Dan menjadi antusias untuk tunduk dan mentaati firman-Mu. Kami bersyukur bahwa anak-anak kami akan perkasa, cucu-cucu kami akan perkasa. Hidup menjadi orang yang memberi pengaruh. Hidup di dalam kelimpahan karena juga bisa berbagi dengan orang-orang yang berkebutuhan. Bahkan tidak takut dengan segala mara bahaya. Tidak takut dengan kabar-kabar celaka. Kabar-kabar mengenai keadaan ekonomi di depan. 2 tahun, 5 tahun ke depan. Tetapi kami tahu bahwa ketika setiap kami dan anak-anak kami, cucu kami Tuhan melakukan kebenaran. Mereka akan bertahan. Bahkan Engkau katakan tanduk mereka akan makin lama makin kuat. Kemuliaan Tuhan dan kebajikan mereka akan dikenang selama-lamanya. Kiranya setiap kami yang mendengar akan terus bersemangat menjadi orang yang memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan kemurahan hati. Dan saudara-saudara, biarlah kiranya firman diteguhkan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang melindungi engkau, Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau, memberikan engkau kasih karunia yang melimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus yang akan memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan. Membawa kita memerintah dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu esok hari. Shalom.